Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai chapter 7, Cash and Receivable. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian dari instrumen keuangan dan update terkait dengan PSAK 71 yang mengatur klasifikasi dan penurunan nilai pada instrumen keuangan. Nah, hari ini kita akan go to more detail bagaimana cara menghitung penurunan nilai atau bisa juga penghapusan piutang itu sendiri. Jadi kita kalau teman-teman buka chapter 7 slide-nya langsung aja kita ke page 33 ya. Yang dari 1 sampai 32 itu bisa dibaca sendiri karena umum banget dan ini yang kita tekankan di chapter ini ya. Terkait dengan valuation of accounts receivable. Minggu lalu kita sudah bahas sedikit ya, klasifikasi dan valuasi. Jadi kalau di PSAK 71 kan dia mengatur klasifikasi dari instrumen keuangannya, serta sedikit terkait dengan penurunan nilai apa sih yang membedakan dengan PSAK 55 yang sebelumnya. Oke, kita review dikit ya. Untuk instrumen keuangan, itu diklasifikasikan ke dalam 3, yaitu fair value through P&L, fair value through OCI, dan amortized cost. Nanti teman-teman cek sendiri ya gimana tuh klasifikasinya, dan itu berdasarkan tes SPPI dan bisnis model. Kemudian kalau untuk penurunan nilai yang membedakan dengan PSAK 55 adalah kalau yang PSAK 71 ini dia menggunakan expected loss ya. Jadi tidak hanya berdasarkan incurred loss atau loss yang sudah terjadi saja, tapi kita juga mempertimbangkan kemungkinan keadaan ekonomi di masa depan. Oke, sekarang kita bahas di account receivable atau piutang. Kalau di piutang penurunan nilainya atau resikonya itu adalah uncollectible. Jadi tidak tertagih. Yang namanya piutang dengan banyak customer, tidak semua bisa bayar 100%. Jadi ini common banget di perusahaan. Mereka biasanya dari sejumlah utang itu, atau piutang, pasti ada saja yang tidak tertagih. Nah, apa sih yang menyebabkan banyaknya piutang tak tertagih itu? Salah satu pemicunya adalah sales on account atau penjualan yang dibayar dengan angsuran ya. Sales on account itu artinya penjualan dengan sistem piutang. Jadi barang sudah dikirim tapi bayarnya bulan depan atau mungkin 3 bulan lagi kayak gitu. Nah, itu akan meningkatkan kemungkinan possibility of account not being collected. Wajar ya. Kemudian, uncollectible account receivable ini adalah kerugian dong buat perusahaan ya nggak? Jadi, dia harus dicatat di dua sisi. Yang pertama, dia mengurangi AR-nya. Misalnya, piutangnya itu 100 juta, kalau dia nggak bisa bayar berarti turun dong, ya nggak? Jadi sebut aja 90 juta. Kemudian 10 jutanya itu harus dicatat sebagai kerugiannya dia di income atau sebagai expense, biaya yang akan mempengaruhi nanti modalnya dia. Nah, untuk mengukur piutang tak tertagih atau uncollectible ini ada 2 metode. Teman-teman sudah pernah belajar ini di Principle of Accounting 1. Kita hanya akan refresh. Ada 2 yaitu direct write-off dan allowance method. Jadi ketika sebuah perusahaan mau menghapus piutangnya, bisa metode langsung, direct ya. Langsung aja hapus gitu. Dan satunya dicadangkan. Ini yang lebih konservatif dan lebih aman. Jadi semua harus dicadangin dulu. Kalau metode pertama, dia ini tidak ada cadangan. Jadi begitu customer yang nggak bisa bayar, ya sudah dia akan langsung hapus tuh piutangnya. Jadi theoretically undesirable, tidak diinginkan gitu ya. Secara teori itu tidak diinginkan. No matching itu maksudnya dia tidak matchingkan dengan penjualannya, tidak matchingkan dengan AR-nya, langsung aja dihapus. Kemudian receivable not stated at cash realizable value. Kalau kita pakai metode ini, maka penyajian piutangnya itu tidak cash realizable value, artinya sebentar saya full screen dulu. Oke. Yaitu sejumlah piutang in total aja, tapi bukan yang bisa di realize cash-nya. Kemudian not IFRS when material in amount, tidak
dianjurkan oleh IFRS. Kalau IFRS menganjurkannya pakai allowance method. Ini lebih aman untuk perusahaan, yaitu perusahaan itu dari jauh hari sudah mencadangkan kira-kira dari sejumlah piutang yang dia punya akan ada pasti atau akan ada sekian persen yang tidak mampu bayar nih customernya. Nah, estimasi ya namanya, karena dia kan perkiraan. Jadi perkiraan itu bisa ditentukan dari persentase penjualan atau persentase dari piutangnya itu sendiri ya. Karena kan kalau kita menjual barang, jurnalnya adalah AR to sales, maka kita bisa ambil dari salesnya atau dari total piutang yang outstanding. Dan ini uh, dianjurkan oleh IFRS untuk pakai allowance method. Nah, di sini jika kita kita balik lagi, allowance method ada dua cara, yaitu ada dua estimasi. Kalian bisa estimasi dari penjualan atau estimasi dari AR-nya itu sendiri. Nanti ini akan berimpact pada jurnalnya dan juga pada pencatatannya. Kalau perusahaan itu pakai persentase dari penjualan, maka dia berpengaruh ke bad debt expense. Jadi ketika manajemen menentukan tidak tertagihnya dari penjualan, berarti penekanan dia adalah di income statement-nya. Beda, ini adalah dua report yang berbeda ya. Sedangkan kalau dia menghitung dari persentase dari AR, berarti dia menekankan di statement of financial position atau balance sheet. Nah, nanti efeknya ketika teman-teman hitung dari sales, itu akan jurnalnya mempengaruhi ke bad debt expense, ke expense ya. Ketika teman-teman, tapi sebaliknya ketika teman-teman hitung dari receivable atau dari piutang, itu ngaruhnya ke allowance for doubtful account atau ke pencadangannya. Ini dua akun yang berbeda, yang satu di expense dan yang satu di neraca. Nanti kita lihat apa sih bedanya. Nah, ketika yang pertama, jika kita menghitung piutang tak tertagih, persentase dari penjualan, maka ini berdasarkan past experience, persentasenya adalah dari pengalaman di masa lalu dan anticipate credit policy. Kita mengantisipasi credit policy ke depannya. Kalau pakai PSAK 71 berarti harus ada expected losses-nya, harus ada kriteria harus ada pertimbangan ke masa depannya yang diharapkan. Jadi tidak hanya dari past tapi future. Kemudian achieve proper matching of cost with revenue. Kalau kita pakai metode ini akan mematchingkan antara biaya dengan revenue-nya. Artinya penjualan dicocokkan, biayanya dicocokkan dengan penjualannya. Kemudian existing balance in allowance account not considered. Kalau kita pakai metode ini tidak mempertimbangkan kita tidak perlu mempertimbangkan balance cadangannya. Ya, kita lihat contohnya. Contohnya seperti ini. Illustration yang pertama, Gonzales Company mengestimasi dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya bahwa 1% penjualan kredit itu akan tidak tertagih. Nah, jika penjualan kreditnya $800.000, maka berapakah bad debt-nya atau piutang tak tertagihnya? Gampang ya, tinggal dikaliin aja 1%. Karena Gonzales bilang tahun-tahun sebelumnya penjualan yang kredit itu 1% loh yang nggak tertagih, berarti tahun ini kira-kira sama lah ya. Berarti langsung aja dikali 1% dikali 800.000, maka bad debt expense adalah 8.000. Ini T account untuk dua akun. Ketika kita mencadangkan kan kita harus bikin jurnal ya. Jurnal yang terkait adalah bad debt expense pada allowance for doubtful account. Langsung aja kita jurnal bad debt expense 8.000 to allowance for doubtful account 8.000. Ini T account-nya, bad debt expense bertambah di debit 8.000, kemudian AFDA-nya bertambah di kredit 8.000. Sampai sini jelas ya. Jadi ini adalah kalau kita pakai metode yang pertama, yaitu percentage of sales approach. 8.000, 8.000. Di sini apa 1.700? Ini adalah cadangan di tanggal 1 Januari. Jadi kalau cadangan itu kan dia akun neraca, maka dia pasti ada saldonya dong. Nah, di tanggal 1 Januari saldo cadangan kita adalah 1.700. Kemudian di tahun 2011 ditambah lagi dengan 8.000, maka di akhir tahun menjadi 9.723. Ini kalau kita pakai metode percentage of sales approach. Jadi, kita tidak perlu pusingkan saldo awalnya, hanya cukup tambahkan saja 8.000-nya. Nanti ini akan berbeda jika kita pakai percentage of receivable. Ya. Sekarang kita lihat yang kedua.
percentage of receivable approach itu tidak matching, maksudnya tidak mematchingkan dengan penjualannya ya. Dan dia melaporkan receivable dengan cash realizable value-nya, maksudnya adalah nilai cash yang bisa terrealisasi. Company may apply this method using one composite rate or an aging schedule using different rates. Teman-teman mungkin masih ingat aging schedule ya. Composite rate ini maksudnya kita bisa pakai satu persentase untuk semua in total, misalnya kayak tadi nih sales kita bilang 1% yang tak tertagih gitu ya. Ini juga bisa berlaku untuk AR untuk metode yang kedua, atau kita bisa pakai aging schedule. Aging ini berarti AR-nya kita pisahkan berdasarkan jatuh temponya. Tapi yang umum adalah pakai aging ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini dia contohnya. Ini Wilson Company, dia punya aging schedule. Aging itu maksudnya kita pisahkan AR berdasarkan umurnya. Misalnya, balance Desember 31 adalah $547.000. Dari $547.000 ini, ada yang jatuh tempo di bawah 60 hari, ada yang 60-90 hari, atau 2-3 bulan ya. Ada yang 91 sampai 120 dan lebih dari 120, lebih dari 4 bulan ya. Kenapa dipisah? Ini menandakan bahwa ini utang belum dibayar loh, piutang belum dibayar loh, lebih dari 40 hari gitu. Yang berarti ini kan bisa dibilang macet gitu ya, kredit macet. Yang ini agak-agak, yang ini sedang, yang ini masih lancar, bisa dibilang kayak gitu. Jadi AR itu dipisah kalau aging itu berdasarkan umurnya, umur outstandingnya ya. Nah, di sini 547 itu dipisah, kena mencet ya. 460.000 ini umurnya di bawah 2 bulan, 18.000 ini 2 sampai 3 bulan, jatuh temponya ya. Atau belum dibayar, sudah 2 sampai 3 bulan beredar. Yang ini 3 sampai 4, yang ini lebih dari 4 bulan. Kemudian gimana caranya kita pakai percentage estimated to be uncollectible. Sekarang logikanya adalah semakin panjang usia piutang itu beredar, semakin besar kemungkinan tidak tertagihnya. Bener nggak? Nih, kita lihat di sini. Yang under 60 days itu percentage estimated to be uncollectible 4%. Maksudnya yang di bawah 2 bulan kemungkinan tidak tertagihnya 4%. Semakin panjang umurnya, semakin tinggi nih kemungkinan tidak tertagih. Bener nggak? Misalnya teman kalian ngutang sama kalian. Ngutangnya 1 juta, tapi udah sebulan nggak bayar-bayar. 2 bulan nggak bayar. 3 bulan nggak bayar. Kira-kira kalian jadi pesimis atau optimis aja dia bakal bayar? Semakin pesimis dong, pasti mikirnya, aduh udah 4 bulan nih nggak bayar, kayaknya nggak ketagih deh. Akhirnya kalian bilang, ya udah deh saya ikhlasin aja kayak gitu. Nah ini sama ya, di company juga gini logikanya. Ketika semakin lama dia outstanding, maka kemungkinan tidak tertagihnya akan semakin besar. Jadi ini percentage-nya di sini adalah kemungkinan tidak tertagih. Maka untuk menghitung allowance-nya, tinggal kita kalikan aja mau piutangnya. Ya, 460 dikali 4%. Dari 460.000 yang beredar piutang, maka 4% tidak tertagih sebesar 18.400. Begitupun seterusnya. Dan totalnya adalah 37.650. Kesimpulannya apa? Dari 547.000 piutang, kemungkinan nih, kayaknya saya bakal rugi segini. Kemungkinan customer nggak bisa bayar. Maka kita harus bikin jurnalnya. Jurnalnya gimana? Sama ya, BDE to AFDA. Dan jumlahnya 37.650 dengan asumsi, nih, what entry would Wilson make assuming that no balance existed in the allowance account? Asumsinya adalah per 1 Januari kita tidak punya cadangan atau saldo. Langsung kita jurnal seperti ini. Beda halnya ketika kita punya saldo. Nah, kita punya saldo $800. AFDA-nya kita punya $800. Kemudian di tahun berjalan kita cadangkan 37.650. Berapa adjustment? Berarti yang kita harus jurnal adalah selisihnya. Kenapa selisihnya? Kenapa tidak sama dengan yang tadi? Karena kita menggunakan metode AR ya. Saya balik dulu sebentar. Ingat yang ini, kalau kita pakai metode sales approach, maka hitungan kita akan masuk ke sini, ke adjustment di tengah-tengah. Tapi kalau kita pakai yang AR, yang ini, maka hitungan kita adalah endingnya, ya. Bedakan di situ.
Jadi 37650 ini adalah endingnya. Dan yang di jurnal itu bukan ending ya teman-teman. Yang di jurnal itu adalah adjustment-nya atau bad debt expense-nya. Maka di sini ketika kita nggak punya saldo awal berarti sama. Tapi ketika kita punya saldo awal 800, yang di adjust adalah selisihnya. 36850. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh soal. Boleh dibaca dulu. Sandal Company punya informasi berikut sebelum adjustment. Oke, jadi dia punya AR 160.000, kemudian dia punya AFDA atau pencadangan 2.000. Saldo AR di debit ya. Saldo AFDA di kredit saldo normalnya karena dia mengurangi. Kemudian sales all on credit 800.000, semua penjualan piutang. Semua penjualannya dia kredit 800.000 dan sales return and allowance 50.000. Instruksinya adalah buat journal entry untuk melaporkan piutang tak tertagih bad debt expense dengan asumsi Sandal Company menggunakan dua metode. Yang pertama pakai sales 1% dari sales, yang kedua pakai 5% dari AR. Sekarang kalau pakai net sales berarti gampang ya, tinggal kita kali 1% dikali net sales. Net sales adalah 800.000 dikurang sales return, berarti 1% dikali 750.000. Maka jurnalnya adalah bad debt expense pada AFDA sebanyak 7.500. Gampang ya. Yang kedua, bagaimana kalau kita pakai 5% dari AR? AR-nya adalah 160.000 dan kita punya saldo 2.000. Berarti 5% dikali 160.000 dan harus dikurang saldo awalnya. Jangan lupa ya, kalau AR kita harus cek dia punya saldo awal atau tidak. Maka yang di jurnal itu bukan 8.000 tapi 8.000 dikurang 2.000 ini ya. Bad debt expense to allowance for doubtful account. Kemudian soal yang kedua, ini assume that the financial vice president of Brown Furniture authorized a write-off of the $1,000 balance owed by Randall Company on March 1. Jadi si Brown ini write off, dia menghapus. Ini bukan mencadangkan ya, dia sudah menghapus $1.000 piutangnya si Randall. Jadi dia punya customer namanya Randall. Randall ini nggak bayar-bayar, akhirnya dihapus aja deh gitu. The entry record the write-off adalah AFDA to AR. Ini kita asumsi pakai metode allowance ya. Jadi dia sudah cadangkan sebelumnya, kemudian dia write off. Coba teman-teman cek di slide kalian. Ini tadinya BDE ya, tapi yang benar adalah AFDA. Jadi tolong di revise slide kalian, harusnya allowance for doubtful account karena kita asumsi pakai metode yang allowance ya. Kita asumsinya si Brown ini sudah cadangkan kemudian beneran nggak bisa bayar gitu. Ketika mencadangkan kan jurnalnya ini bad debt expense to AFDA ya nggak, ini baru mencadangkan. Namun ketika benar-benar nggak bisa bayar kita write off jurnalnya AFDA to AR. Jadi AR dia benar-benar kita hapus 1.000. Oke ya. Kemudian ini Maret 1. Ternyata di tanggal 1 Juli Randall bayar. Jadi ketika sudah dihapus, customer kita bayar nih. Nah, boleh nggak dia bayarnya? Boleh. Jadi aturannya adalah perusahaan itu ketika menghapus piutang jangan sampai customernya tahu, ya nggak? Kalau dia tahu, dia akan merasa santai, nggak perlu bayar. Makanya ketika kita ngapus, diem-diem aja, jangan bilang ke customernya, tetap kita tagih. Nah, kebetulan nih, si Randall, dia bisa bayar. Maka kita boleh balik jurnal ini. Baliknya gampang ya, AR to AFDA. Karena tadi kita buat AFDA to AR, sekarang kita balik AR to AFDA. Kemudian kita catat penerimaan cash-nya. Jadi cash to account receivable, 1.000. Nah, ini ya teman-teman, jadi kita terima uangnya, dan kita hapus pencadangannya. Kita balik AFDA-nya, kayak gitu. Oke, habis ini kita akan bahas case. Kita sudahi dulu pembahasan di slide ini, langsung kita ke case-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.